Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Irfan Ananda Dimastiro dengan NIM D10212410007. Baiklah, untuk kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat yang diberikan oleh Bapak dan Ibu selaku penyelenggara praktikum algoritma pemrograman tahun 2024 kepada mahasiswa teknik elektro, baik itu kelas A, B, ataupun C. Untuk itu marilah untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai presentasi kali ini. Baiklah, untuk pertama kita akan membuka dari tugas program atau alur algoritma dalam membuat aplikasi di GUI mengenai potongan harga atau pengembangan tugas dari tugas kecil yang telah Bapak dan Ibu berikan sebelumnya. Oke, berikut adalah tampilan dari tugas yang telah saya buat atau pengembangannya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu TK Inter. TK Inter adalah sebuah modul untuk membuat sebuah jendela atau modul tambahan pada bahasa Python. Ya, jadi saya menggunakan TK Inter atau TK, dan juga saya menggunakan bagian dari TK Inter yaitu message box. Jadi saya jelaskan untuk deklarasinya, saya menggunakan import TK Inter atau TK dan from TK Inter untuk mengimport dari message box. Untuk modul message box ya, saya akan menjelaskannya nanti, ada bagiannya. Jadi saya akan menjelaskan bagian awalnya. Untuk pertama-tama saya akan membuat sebuah jendela utama atau biasanya kita kenal dengan window. Untuk membuat jendela utama kita membutuhkan sebuah modul atau variabel dari TK Inter. Jadi saya membuat sebuah persamaan variabel Windows itu sama dengan tk.tk. Jadi saat ini di running, tidak lupa kita membuat sebuah perintah untuk menampilkan jendela yang telah kita buat, yaitu window.mainLooping atau .mainLoop ya. Untuk membuat sebuah nama dari jendela tersebut, saya menggunakan variabel window.title ya. Ini adalah definisi atau bagian dari TK Inter. Saya membuat judulnya yaitu tugas besar praktikum Alpro atau algoritma pemrograman. Saya juga membuat sebuah tampilan Windows tersebut atau jendela tersebut dengan menggunakan variabel window.geometry dengan ukuran 40 dikali 50 piksel. Hal ini dikarenakan agar tampilannya itu lebih teratur gitu, tidak melebar ke kiri dan ke kanan gitu, agar tidak berat sebelah. Selanjutnya saya membuat judul. Atau heading ya, judul di Windows tersebut. Jadi saya menggunakan variabel heading itu sama dengan tk.label, yang dimana pada Windows tersebut ya, yang dinyatakan dengan window, akan muncul sebuah teks yang berjudul aplikasi potongan harga by Irfan.
Saya juga menggunakan font yaitu Times New Roman dengan ukuran 18 pixel, dan saya juga membuat penebalan pada teks tersebut dengan menambahkan bold agar terlihat mencolok. Saya juga menambahkan foreground atau warna pada teks tersebut dengan kode heksadesimal dari warna hijau cerah. Ya, untuk menampilkan tersebut saya menggunakan heading.page dengan PDY sama dengan 10. Tapi apa itu PDY? Akan ada PDY, ada PX gitu kan. Ya, PDY itu adalah sebuah spasi pada sumbu Y. Jadi itu membuat rentang jarak pada sumbu Y gitu, atau pada baris per baris gitu. Untuk sumbu X berarti dia rentang atau jarak space antara sumbu X gitu. Oke, selanjutnya saya membuat sebuah fungsi untuk menghitung potongan harga. Saya juga menggunakan fungsi definisi atau def untuk menghitung potongan harga. Dengan itu dideklarasikanlah itu adalah harga dan NIM gitu. Saya juga menggunakan sebuah decision atau percabangan yaitu if. Ya, untuk yang pertama ini, apabila NIM tersebut jika dibagi 2 maka bersisa 0, maka itu bisa kita katakan dengan angka genap, ya kan. Berdasarkan ketentuan yang telah Bapak Ibu penyelenggara tetapkan, untuk orang yang berakhiran NIM genap maka akan mendapatkan diskon 10%, dan yang memiliki nomor induk mahasiswa ganjil akan dikenakan diskon sebesar 5%. Jadi saya akan membuat sebuah formula atau rumus gitu, di mana variabel dari potongan harga itu sama dengan harga atau harga barang ya dikali 0,1. 0,1 ini didapat dari mana? Ya, 0,1 ini didapat dari 10%. Ya, itu kita sederhanakan akan menjadi 0,1. Ini digunakan untuk mempermudah saja ya. Maka untuk variabel keduanya yaitu harga akhir, untuk menghitung harga akhir tersebut dapat digunakan adalah harga awal dikurang dengan potongan harga. Iya. Oke. Tapi apabila NIM tersebut jika dibagi 2 tidak bersisa 0 atau bersifat salah ya, else, maka potongan harga tersebut adalah 5% saja. Jadi saya akan membuat sama seperti halnya dengan yang bernilai NIM genap. Potongan harga itu sama dengan harga dikali 0,05, dan harga akhir itu harga awal atau harga dikurang dengan potongan harga. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah return atau pemberhentian operasi sementara, yang dimana di dalamnya itu akan terdapatlah sebuah angka yang telah didapatkan dari percabangan tersebut, yaitu potongan harga dan harga akhir, baik dari itu yang NIM yang genap atau NIM yang ganjil. Oke. Untuk selanjutnya yaitu mengecek data, fungsi untuk mengecek data ya, atau memvalidasi data yang dimasukkan user tersebut benar atau salah. Oke, saya menggunakan fungsi definisi atau membuat rumus sendiri ya, membuat function sendiri, yang dimana kita definisikan untuk mengecek data tersebut yaitu adalah harga dan NIM. Jika ya, saya membuat percabangan jika NIM tersebut lebih kecil sama dengan 0, maka di sini akan muncul sebuah label error, yang dimana di dalam teks di dalam label tersebut akan muncul sebuah teks, silahkan inputkan NIM Anda dengan benar.
tulisannya juga atau foregroundnya saya menggunakan warna merah, di mana warna merah itu biasanya melambangkan ketegasan gitu. Jadi saya menggunakan red tone juga apabila dia salah gitu. Kalau dia salah gitu akan berhenti sebentar. Jadi yang kedua saya menggunakan percabangan untuk harga, yang dimana ketentuan dari harga apabila dia lebih kecil sama dengan 0, maka sama seperti halnya dengan NIM, dia akan menampilkan silahkan inputkan harga yang Anda inginkan dengan benar. Dan untuk warna tulisannya atau foregroundnya yaitu warna merah. Oh iya, foreground ini bisa disingkat dengan FG ya. Oke, return-nya itu false. Jadi dari kedua percabangan ini akan muncul sebuah uh, tanda berhenti otomatis yaitu return untuk memberhentikan operasi tersebut secara sementara. Dan apabila itu bernilai benar, kalau bernilai benar dia akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, untuk label error config ini saya juga menjelaskan ya, untuk membuat tampilannya pada Windows itu atau pada jendela saya telah uh, mendefinisikannya di sini ya. Oke, mana ya untuk tabel error, untuk label error, untuk variabel label error saya definisikan sebagai tk.label yang dimana akan muncul pada window dengan teks yang telah ditentukan, dan font yaitu saya karena saya suka dengan acara formal yaitu saya menggunakan Times New Roman dengan ukuran font 12 pixel, dan untuk foregroundnya itu warna merah. Dan untuk menampilkan tempatnya atau balok-balok pengisian saya menggunakan variabel .page. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi untuk penghitungan ya, untuk menghitung diskon tersebut. Pertama-tama kita definisikan dulu rumus yang akan kita buat yaitu hitung ya, yang dimana dalam hitung ini kita akan coba try dan accept ya, accept. Oke, untuk pemeriksaan saja, yang dimana dalam try tersebut kita minta user menginputkan data-data yang telah kita tentukan seperti nama, barang, harga, dan NIM, yang dimana ini masing-masing saya uh, definisikan sebagai entry nama.get atau entry barang.get, entry harga.get, atau entry name.get. uh, Get, fungsi get ini sebagai pemanggilan, dan fungsi dari variabel entry ini kita memintakan user itu menginput dengan sendirinya, bukan kita yang menentukan gitu ya. Untuk harga kita menggunakan variabel float. Ingat, variabel float ini atau class float ini kan artinya mengambang. Jadi kita ketahui bahwa harga semua barang itu tidak semua itu bilangan bulat, tetapi ada juga koma-koma sekiannya gitu. Contoh 500, 570 rupiah dan segala-galanya ya kan. Oke, untuk NIM saya tentukan integer atau khusus untuk bilangan bulat karena saya menginginkan hanya 3 angka di belak 3 angka terakhir dari NIM mahasiswa. Oke, untuk penginputan user nama, barang, harga, dan NIM tersebut saya juga menjelaskan bagaimana untuk membuat sebuah labelnya dan untuk penginputannya seperti di sini. Sama halnya untuk baik itu nama barang, harga ataupun NIM, saya menggunakan variabelnya itu didefinisikan sebagai .tk, .label, dan .page dengan page atau spasi antar komponen tersebut adalah 5 pixel. Oke, ya masing-masing tersebut ada teks. Yang pertama itu masukkan nama Anda ya, masukkan nama barang yang ingin Anda beli, atau masukkan harga,
barang yang akan Anda beli, ya, ataupun masukkan 3 digit terakhir dari NIM Anda gitu ya. Ah, ah. Saya juga menggunakan font Times New Roman, alasannya sama seperti tadi, dan juga saya menggunakan ukuran font yaitu 12 pixel ya. Oke, jadi saya rasa untuk nama barang, harga, dan NIM sudah dijelaskan. Maka ini adalah pemanggilan dari fungsi yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke percabangan. If not, mengecek data, harga, dan NIM. Di sini if not. Jika tidak ada pengecekan data atau validasi data dan NIM, maka otomatis program tersebut akan berhenti sementara. Oke, lanjut yang ketiga. Dalam fungsi penghitungan, kita akan menampilkan sebuah salam dan informasi dari barang yang akan user beli. Ya, yang dimana saya menggunakan variabel label salam.config dengan teks dan f. F ini apa? F ini sebagai fungsi pemanggil ya, atau fungsi string ya, pemanggil. Contohnya di sini saya akan memanggil nama gitu, nama dari inputan user. Halo, uh, ya, untuk splash n ini berfungsi sebagai spasi atau ke bawah, spasi ke bawah gitu. Oke, yang selanjutnya ini informasi barang.config. Oh ya, belum saya jelaskan. Config itu digunakan untuk merubah data-data tersebut. Itu nanti fungsinya itu untuk penampilan saja, dan bisa juga di reset nanti ya di bagian definisi presetan atau tombol preset. Oke, di sini sama kita menggunakan fungsi pemanggilan atau f, dan ini titik 2f. Titik 2f ini ditujukan bahwa apabila harganya itu koma 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 sekian gitu ya, misal 10.000,334 rupiah, jadi saya akan mengambil dua angka di belakang koma saja ditandai dengan titik 2f ya, itu float artinya. Oke, untuk untuk ini ya, ini nanti akan saya jelaskan untuk menghitung potongan harga. Oke, potongan harga ini kita bisa hitung dari variabel potongan harga, dia itu float nanti hasilnya, dan harga akhir itu akan menjadi tipe data variabel float, dan akan saya definisikan dengan hitung potongan harga itu sama dengan harga dan koma NIM gitu. Jadi fungsi di sini akan kita masukkan kembali di sini gitu ya. Oke, untuk tampilan harga dan potongan harga dan harga akhir, kita menggunakan variabel label potongan harga .config dan harga akhir .config, yang dimana kita menggunakan fungsi pemanggilan dan kita menggunakan dua angka di belakang koma saja. Oke, perlu diperhatikan dalam pemanggilan ini harus menggunakan kurung kurawal, bukan kurung biasa seperti ini, karena nanti dia tidak akan terbaca. Dan pada sebelum fungsi pemanggilan atau f tersebut kita letakkan di luar tanda petik 2 agar ini tidak terbaca seperti output yang akan keluar gitu. Oke, reset label error ini kita pakai config, teksnya itu nanti mengikuti saja, ada nanti. Oke, untuk 1 2 3 4 5 6 ini saya jelaskan untuk membuat sebuah ruang pengisian ya. Mana ini untuk label salam, ini saya menggunakan label salam untuk label salam dan informasi barang serta potongan harga dan harga akhir
Dan label error ini untuk 4 ini saya menggunakan agar tampilan di Windows itu lebih menarik. Saya menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12 pixel. Sebenarnya saya mau menambahkan tentang warnanya, tapi ya sudahlah, bisa saja. Oke, untuk label error ini agak berbeda sedikit. Ya, label error ini ada warna tulisannya, yaitu warna merah ya. Apabila terjadi kesalahan, maka yang akan keluar atau diperingatkan kepada user adalah sebuah tulisan berwarna merah itu. Oke, kita lanjut ke extract value error atau kesalahan datanya ya, atau ke error gitu. Kita menggunakan juga label error atau variable error .config, yang dimana saat data tersebut error, tampilannya akan muncul, yaitu adalah pastikan data yang Anda masukkan itu benar dengan warna tulisan warna merah ya, gitu ya. Jadi ini nanti tidak akan muncul pada bagian ini. Nah, ini tidak akan muncul, hanya muncul pada mana ya, oh iya, hanya muncul yang ini saja gitu. Oke, kita selanjutnya itu masuk ke fungsi reset. Fungsi reset ya, untuk mau mengembalikan semua data ke awal sebelum data tersebut dimasukkan. Untuk mengapa saya menggunakan fungsi reset ya, atau definisi dari reset tersebut, karena mungkin pengetahuan saya mengenai GUI dari TK Inter ini agak kurang. Saya tahunya pada GUI dari TK Inter ini kurang mendukung mengenai pelupingan atau pengulangan. Jadi saya berinisiatif dengan menambahkan fungsi reset agar dapat menggantikan pelupingan tersebut gitu ya. Oke, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu selaku penyelenggara praktikum karena tidak mengikuti modul yang telah ditetapkan. Oke, untuk fungsi reset ini kita akan mereset semua inputan yang telah dimasukkan oleh user seperti barang, harga, dan NIM. Oke, kenapa nama tidak kita masukkan? Karena menurut saya apabila user itu mau mengubah atau mengganti barang, dia tetap menggunakan nama dia sendiri. Tidak mungkin kan dari Opet jadi Ucup gitu kan. Nah, dari Agus menjadi Dimas gitu, tidak mungkin. Jadi saya berinisiatif untuk tidak saat tombol reset ini ditekan, nama dari user tidak akan hilang. Oke, ini sama ya, kita menggunakan delete, artinya penghapusan dari nol atau dari awal hingga akhir gitu, akan dikembalikan ke awal lagi gitu ibaratnya. Oke, untuk label salam, informasi barang, potongan harga, harga akhir, dan label error ini mengikuti apabila ini kembali diinputkan, maka teks yang akan muncul pada label salam hingga error akan mengikuti alur kembali dari sini. Nah, dari pendefinisian penghitungan gitu ya. Oke, uh, oke. Untuk nanti ya, untuk reset ini saya juga membuat tombolnya agar bisa dipencet ya. Ya, tombol reset atau kita menggunakan variabel button ya, atau button reset, yang dimana definisinya yaitu tk.button, yang dimana akan muncul pada Windows dengan judul atau
tulisan pada window tersebut adalah reset, saya juga menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12 pixel, dan background atau latar belakang dari tombol tersebut saya menggunakan warna merah dengan kode heksadesimal warna merah saja ya. Dan saya menggunakan foreground atau warna tulisan yaitu white, warna putih. Dan perintah yang akan dilaksanakan setelah menekan tombol button reset tersebut akan akan memanggil fungsi reset di sini ya, akan memanggil fungsi reset di sini. Oke, untuk menampilkannya saya menggunakan variabel button reset.page. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perkenalan diri ya. Pada perkenalan diri ini saya mendefinisikan sebagai informasi mahasiswa. Ini mahasiswa yang membuat program potongan harga sederhana ini gitu, membuat aplikasi ini. Di sini saya baru menggunakan komponen dari atau modul dari TK Intar yaitu message box, yang dimana saya menggunakan messagebox.showinfo. Showinfo ini gimana ya? Showinfo bisa dikatakan sebagai penampilan informasi yang ada pada message box. Di sini tidak akan ada pilihan ya atau no, yes atau no, iya atau tidak. Di sini hanya akan muncul sebuah arahan oke ataupun close gitu, di mana pada tersebut terdapat informasi mahasiswa dengan di dalamnya yaitu ada judul dari program atau aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi potongan harga sederhana. Saya menggunakan Slice N yang dimana terdapat juga informasi nama saya, NIM saya, dan kelas saya berasal. Untuk perkenalan diri ini saya juga menggunakan sebuah button, yaitu button untuk menjelaskan informasi saya ya, untuk menampilkan message box tersebut ya. Oke, di sini saya membuat tombol untuk data diri saya, yaitu button informasi mahasiswa yang dimana didefinisikan sebagai tk.button, yang dimana itu akan muncul pada Windows atau jendela, yaitu informasi dengan teks informasi mahasiswa. Saya juga menggunakan font dari Times New Roman dengan ukuran 12 dan background yaitu warna biru cerah atau Dodger Blue, dan foreground atau FG ya, atau tulisannya itu warna putih. Untuk komennya atau langkah selanjutnya setelah diklik button tersebut akan menampilkan dari definisi atau function informasi mahasiswa. Oh iya, saya kelupaan untuk menjelaskan mengenai tombol hitung ya. Dalam penghitungan untuk hitung ini ya, definisi hitung yang semua. Ini saya juga membuat sebuah button untuk menghitung dari semua informasi yang telah dimasukkan oleh user, yang dimana saya menggunakan juga button hitung itu kita definisikan sebagai tk.button, yang dimana akan muncul pada jendela layar dengan teks hitung harga setelah mendapat potongan gitu. Saya juga menggunakan font Times New Roman atau parameter New Roman, Times New Roman dengan ukuran 12 pixel. Dengan background saya menggunakan ini backgroundnya warna kayak biru cyan gitu ya, dan foregroundnya atau warna dari tulisannya itu akan mewarna putih. Dan langkah selanjutnya adalah untuk mengeksekusi fungsi hitung tersebut atau function hitung tersebut.
Oke, ini saya masing-masing pakai P20 ya, ini P10 agar terlihat rapi saja. Oke, yang terakhir ini eh, yang wajib untuk agar kita bisa menampilkannya itu ada Windows main loop agar tampilannya itu muncul. Oke, eh, untuk itu mari kita jalankan program yang telah saya buat. Bismillah. Oke, ini adalah contoh dari program yang telah saya buat. Jadi kita akan zoom, gitu, akan perlebar. Akan ada perintah masukkan nama Anda. Saya akan coba masukkan nama saya, Irfan Ananda Dimas Tiro. Oke, saya akan membeli sebuah contoh kecap manis, ya. Oke, harga yang saya beli biasanya kisaran harga kecap manis itu adalah misal 20.000 per botol. 20.000 per botol. Ini 200. Oke. Angka NIM terakhir saya ada 007. Oke, jadi kita akan mengeksekusi saja. Oke, di sini ada sebuah salam atau sapaan di sini. Dan di sini ada penjelasan mengenai informasi barang yang akan dibeli seharga 20.000 dan akan muncul sebuah tampilan diskon ya. Harga sebelum diskonnya itu ada Rp1.000 dan harga setelah diskon adalah Rp19.000 ya. Kita akan untuk mengulang kembali, kita akan mereset ya. Oke, contoh saya akan membeli bulan ya, kita akan mengeksekusi dengan kesalahan data. Contoh saya menggunakan ini P, harganya ini sekitar gini aja lah ya, P 1.200.000 ya. Dan NIM saya ini contoh 007. Oke, lagi P ya. Nah, di sini akan muncul tampilan pastikan data yang Anda masukkan benar. Jadi di sini kita ubah ya, jadi apabila kita menghitung kembali maka akan tampil seperti ini ya. Oke, terima kasih. Oh ya, untuk informasi mahasiswa yang dapat diakses ini seperti ini. Akan muncul sebuah message box yang berisi dari judul dari program yang saya buat, ada nama saya Irfan Ananda Dimastiro dan NIM saya yaitu D1021241007 dan kelas saya yaitu Teknik Elektro C. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon maaf juga karena tidak dapat menyebutkan satu persatu dosen Bapak Ibu sebagai selaku penyelenggara praktikum algoritma pemrograman pada tahun 2024 ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.